Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua mata kuliah konsep IPA SD, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah metode ilmiah. Pada pokok bahasan tersebut terdapat 3 subpokok bahasan, yaitu pengertian konsep metode ilmiah, kemudian langkah-langkah metode ilmiah, dan penerapan langkah metode ilmiah dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah? Dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari, pengetahuan sains banyak didasarkan pada eksperimen yang memerlukan penalaran dan logika. Sebagai contoh, pengetahuan sains terkait pengaruh kalor jenis terhadap perubahan suhu suatu zat, maka eksperimen yang dapat dilakukan adalah memanaskan air dan minyak dengan massa yang sama, kemudian menggunakan api yang relatif sama, kemudian pada waktu yang sama perubahan suhu dari kedua zat tersebut diukur menggunakan termometer, sehingga dapat diketahui bagaimanakah pengaruh dari perbedaan kalor jenis zat terhadap perubahan suhu zat. Dalam proses eksperimen diperlukan metode standar dalam pelaksanaannya, sehingga digunakanlah sebuah metode yang disebut dengan metode ilmiah. Oleh karena itu, metode ilmiah adalah sebuah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita pada kegiatan pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Berikut ini langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah. Masalah adalah sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, sehingga masalah dalam sebuah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya dan berbentuk terbuka, artinya memerlukan jawaban yang beragam. Jawaban tersebut akan kita peroleh saat kita melakukan penelitian. Langkah yang kedua yaitu menentukan hipotesis. Yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Sehingga hipotesis kita nyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Langkah yang ketiga yaitu menetapkan variabel penelitian. Definisi dari variabel adalah faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian langkah yang keempat yaitu menetapkan prosedur kerja. Yang dimaksud dengan prosedur kerja adalah langkah-langkah kerja yang terperinci dan runtut. Langkah yang kelima yaitu mengumpulkan data, di mana setiap gejala yang terjadi dalam percobaan itu harus dicatat sebagai sebuah data penelitian. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu mengolah dan menganalisis data. Dalam pengolahan dan penganalisisan data, tabel dan grafik itu merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data penelitian kita.
Berikutnya langkah ke-7 yaitu membuat kesimpulan, di mana definisi kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam penelitian kita. Dan langkah yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Untuk mengkomunikasikan hasil penelitian, ini dapat kita lakukan dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk lisan. Kalau dalam bentuk tertulis, yang dapat kita lakukan adalah mengkomunikasikan hasil penelitian kita ke dalam sebuah jurnal atau dalam sebuah laporan penelitian. Kemudian dalam bentuk lisan, cara untuk mengkomunikasikan hasil penelitian adalah mengikuti sebuah seminar. Kita mempresentasikan hasil penelitian kita kepada orang lain. Pada langkah-langkah metode ilmiah, ada suatu langkah yang mengharuskan kita untuk menentukan variabel penelitian. Nah, variabel penelitian di sini ada 3 jenis, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel tetap. Yang dimaksud dengan variabel bebas yaitu variabel yang sengaja diubah untuk diamati pengaruhnya terhadap hasil setiap percobaan yang kita lakukan. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi, yang akan kita ukur atau kita amati sebagai hasil penelitian kita. Dan variabel yang ketiga yaitu variabel tetap diartikan sebagai variabel yang tidak kita rubah sebagai kontrol dalam penelitian kita. Itulah 3 jenis variabel yang ada di variabel penelitian. Untuk memahami terkait variabel-variabel penelitian, kalian perhatikan peristiwa berikut ini. Seorang anak bernama Anton ingin mengetahui kecepatan pertumbuhan tunas tomat. Maka, si Anton akan memberikan hormon auksin dengan konsentrasi ppm yang berbeda pada setiap kelompok tomat. Yaitu, Anton memberikan 4 nama kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 0 yang tidak diberikan hormon auksin. Kemudian ada kelompok 1 yang diberikan hormon auksin sebanyak 1 ppm. Kemudian ada kelompok 2 yaitu tomat yang diberikan hormon auksin dengan konsentrasi 3 ppm. Dan kelompok 3 yaitu tomat yang diberikan hormon auksin dengan konsentrasi 5 ppm. Berdasarkan peristiwa yang disampaikan sebelumnya terkait penelitian yang akan dilakukan oleh Anton, maka yang dimaksud dengan variabel bebas pada peristiwa tersebut adalah konsentrasi hormon auksin, di mana ada 3 jenis konsentrasi hormon auksin yang diuji cobakan, yaitu 1 ppm, 3 ppm, dan 5 ppm, yang diberikan pada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk variabel terikatnya, yaitu jumlah tunas tomat yang akan dicari tahu oleh si Anton ketika setiap kelompok tersebut telah diberikan perlakuan, yaitu pemberian hormon auksin. Sedangkan untuk variabel kontrolnya
yaitu kelompok tomat yang tidak diberikan hormon atau bersifat asli tanpa pemberian hormon, tanpa perlakuan, yaitu hanya diberikan air biasa. Berikut ini kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Artinya, kesimpulan penelitian yang kita lakukan harus didasarkan pada bukti yang nyata sebagai hasil penelitian. Tidak boleh didasarkan pada pendapat kita sebagai seorang peneliti. Kemudian kriteria yang kedua, yaitu bebas dari prasangka. Sebuah penelitian harus dijalankan secara objektif, walaupun hasil penelitiannya tidak sama dengan hipotesis yang kita nyatakan. Jadi, ketika kita melakukan sebuah penelitian, ternyata hipotesis yang telah kita nyatakan tidak sesuai dengan hasil penelitian, maka kita sebagai seorang peneliti tidak harus memaksakan hasil penelitian kita harus sama dengan hipotesis yang kita nyatakan. Ketika hal itu terjadi, artinya terjadi ketidaksamaan antara hasil penelitian dengan hipotesis yang telah kita nyatakan, maka yang harus kita lakukan adalah pembahasan terkait terjadinya ketidaksamaan tersebut. Kemudian kriteria yang ketiga untuk metode ilmiah yaitu menggunakan prinsip-prinsip analisis, di mana hubungan antar komponen penelitian harus dijelaskan secara runtut dan jelas. Kriteria yang keempat dalam metode ilmiah yaitu perumusan masalah dan pembuatan hipotesis. Dua hal tersebut diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menjelaskan terjadinya suatu fenomena yang akan kita teliti. Kemudian kriteria metode ilmiah yang kelima yaitu menggunakan ukuran yang objektif. Sebagai contoh, ketika kita akan mengukur massa di penelitian kita, maka ukuran yang dapat kita gunakan yaitu gram. Contoh berikutnya, ketika kita akan melakukan pengukuran panjang dalam penelitian kita, maka standar ukuran yang dapat kita gunakan yaitu sentimeter. Kriteria metode ilmiah yang keenam adalah menggunakan teknik kuantitatif atau kualitatif dalam melakukan eksperimen. Sebagai contoh, ketika kita akan menyatakan pertumbuhan atau panjang tanaman, maka kita menggunakan teknik kuantitatif. Artinya, hasil pengukurannya dapat kita nyatakan dalam angka. Itu yang dimaksud dengan teknik kuantitatif. Sedangkan teknik kualitatif adalah sebuah teknik di mana hasil penelitian kita tidak dapat dinyatakan dengan menggunakan angka. Sebagai contoh, perubahan warna pada sebuah daun. Nah, itu dapat dikatakan kita menggunakan teknik kualitatif. Bagaimanakah karakteristik dari metode ilmiah? Berikut ini karakteristik dari metode ilmiah. Yang pertama, bersifat analitis dan kritis. Dengan melakukan eksperimen, maka akan diperoleh hasil yang akurat dan relevan, sehingga memberikan argumentasi ilmiah dan kesimpulan yang dinyatakan lebih rasional karena didasarkan pada bukti, bukan didasarkan pada pendapat si peneliti. Karakteristik yang kedua untuk metode ilmiah yaitu bersifat logis.
di mana langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam metode ilmiah bukan berdasarkan pada sesuatu hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Artinya, semua langkah yang dilakukan oleh peneliti merupakan langkah-langkah yang dapat diterima oleh akal. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu bersifat objektif, di mana kesimpulan penelitian dapat diterima secara universal, bukan sebuah rekayasa si peneliti. Karakteristik yang keempat yaitu bersifat empiris, artinya eksperimen didasarkan pada fakta, bukan didasarkan pada pendapat peneliti atau orang lain. Karakteristik yang kelima yaitu bersifat konseptual. Artinya eksperimen harus dapat menjelaskan konsep bagaimana fakta-fakta terjadi dan keterkaitan antar fakta. Jadi, peneliti ketika memperoleh fakta atau data, maka peneliti dapat menjelaskan bagaimana data atau fakta tersebut terjadi dan bagaimana keterkaitan antar fakta. Hal itulah yang dilakukan peneliti dalam pembahasannya di sebuah penelitian. Demikian pembahasan terkait pokok bahasan metode ilmiah. Kurang lebihnya Bu Caci mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.